Teman-teman semenjak era Pilkada Jakarta, Pilpres, dan pil-pil yang lain gitu ya, kita seolah-olah ada isu bahwa bangsa Indonesia semakin terpecah karena isu-isu primordial, karena isu agama, karena isu etnisitas, karena isu-isu politik bahkan gitu ya. Jadi ini trennya katanya sudah semakin parah, seolah-olah bangsa kita sudah semakin terancam, kapalnya sudah mungkin akan terbelah gitu kira-kira begitu. Ya, kawan-kawan kembali berjumpa di channel Opini Berti. Kali ini kita akan ngobrolin obrolan yang mungkin terdengar mencekam gitu. Namun juga ternyata bagi sebagian orang kelihatannya biasa aja gitu. Tapi sebenarnya ini isu yang sekarang ini sudah makin sering banyak dibicarakan ya. Teman-teman semenjak era Pilkada Jakarta, Pilpres, dan pil-pil yang lain gitu ya. Kita seolah-olah ada isu bahwa bangsa Indonesia semakin terpecah karena isu-isu primordial, karena isu agama, karena isu etnisitas, karena isu-isu politik bahkan gitu ya. Jadi ini trennya katanya sudah semakin parah, seolah-olah bangsa kita sudah semakin terancam, kapalnya sudah mungkin akan terbelah gitu kira-kira begitu. Tapi apakah itu benar seperti itu atau ini mungkin hal yang biasa terjadi atau bagaimana gitu ya. Kali ini kita di channelnya Opini Berti akan ngobrolin itu bersama Pendeta Albertus Pati. Kita akan ngomong soal virus perpecahan gitu ya. Apakah virus itu beneran ada atau sudah ada atau akan ada gitu ya. Nah, di sini sudah ada Pak Pendeta Albertus Pati. Selamat apa nih Pak ya? Selamat apapun lah ya waktu tontonannya teman-teman sekalian gitu. Selamat ketemu. Nah, ya selamat ketemu kembali gitu. Nah, menurut Pak Pendeta Pati nih, gimana Pak? Apakah memang benar kita sekarang tengah menghadapi virus perpecahan atau sebenarnya biasa aja menurut Pak Pati? Biasa aja karena Wah, memang biasa. karena memang ilusi ya kalau merasa bahwa dunia ini akan aman-aman aja, akan tenang-tenang aja, itu ilusi banget kan gitu. Itu cuma ada di surga sana ya. Yang pasti dunia akan tetap menghadapi berbagai tantangan, persoalan, konflik, menghadapi berbagai ancaman-ancaman, itu biasa-biasa saja. Yang terpenting kan memang kita harus bisa mengontrolnya sehingga dia tidak menjadi sesuatu yang jadi masif begitu ya. Amerika Serikat saja yang sudah ratusan tahun yang katanya jadi negara contoh teladan demokrasi, toh tetap nggak bisa juga, ancur-ancuran juga karena mereka belum bisa menyelesaikan persoalan ras etnik ya, black problem istilahnya begitu. Sama, jadi semua di dunia ini punya persoalannya sendiri-sendiri, termasuk di Indonesia. Jadi itu sesuatu yang biasa. Sejak tahun 45, ketika kita mau merdeka pun kan juga begitu. Udah ada ketegangan-ketegangan itu. Mau jadi negara agama atau menjadi negara republik atau demokrasi. Tetapi dulu ketegangan itu bisa diselesaikan melalui wacana, kan gitu ya. Dan tetap menjaga keakraban. Sekarang ini kan banyak justru dilakukan dengan kekerasan, dengan hate speech, dengan segala macam ya. Tapi sekali lagi itu biasa-biasa saja, sepanjang itu bisa dikontrol oleh militer, TNI, polisi, dan dikontrol oleh kita semua, kan gitu ya. Okay. Jadi memang menurut saya itu biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang luar biasa, karena itu bagian dari kehidupan lah. Jadi Pak Pati nggak khawatir nih akan ada konflik yang kelihatannya masif gitu. Maksudnya kita kan pernah punya sejarah kayak konflik Poso atau konflik Ambon Pak yang karena isu-isu seperti ini juga Pak. Atau gimana Pak menurut Pak Pati? Ya, jadi artinya kan kita sudah bisa menjaga bangsa kita selama 75 tahun ya. Bahwa kita ini bangsa yang paling majemuk di dunia ini ya. Bangsa yang paling oke di dunia ini. Sehingga karena bisa mengelola kemajemukannya itu ya, dan bukan mengelola kemajemukan karena kekuatan senjata kita ini, bukan karena ada tekanan seperti yang terjadi di Uni Soviet dulu atau Yugoslavia dulu yang menjaganya keutuhan bangsa dengan militer atau kekuatan senjata, tetapi kan kita dengan kesadaran sendiri kita menjadi bagian dari keindonesiaan. Jadi ini memang kesepakatan bersama kita, semua agama, semua etnik, kita bersama-sama bersatu untuk menjadi sebuah bangsa Indonesia, dan kita bersama-sama untuk menjaganya itu dengan sebaik mungkin, dan itu udah teruji kok
ya selama 75 tahun, bahwa sekarang ada goncangan-goncangan dikit, ada apa namanya chaos sedikit kan gitu. Itu kan masih biasa-biasa saja. Itu aja yang kita jadi agak khawatir kan gara-gara media massa angkat inilah begitu. Kadang-kadang kita gini, apa yang terjadi di luar itu kadang-kadang kecil, tetapi yang di dalam ini yang kita bergolak ketakutan kita ini, yang besar itu, ombak gelombang itu terlalu besar di dalam kita. Sehingga kita udah nanti begini, nanti begitu, dan sebagainya. Padahal yang ada terjadi ya kecil-kecil aja lah, nggak terlalu besar, biasa-biasa aja. Toh kita masih bisa makan, masih bisa ke mall, masih bisa ini. Kan hidup tetap tenang. Bisa kemana-mana, nggak ada sesuatu yang terganggu kok. Kenapa kita mesti khawatir? Tapi kan kalau ngeliat reaksi di media sosial tuh Pak, kayaknya berat banget tuh Pak. Ada yang bilang, wah ini negara sudah dalam keadaan genting gitu kan, Ya harus itu segera ada kan yang tindakan selalu ini. itu kan selalu mereka yang terlalu melebih-lebihkan aja ya, bahwa ini media sosial. Inilah kita hidup di tengah-tengah dalam dua dunia satu kaligus ya. Dunia maya dengan dunia real. Dunia real kita biasa-biasa aja kan, kita ngopi, kita ngobrol, kita ketawa dan sebagainya, bahwa ada persoalan di sini di sana, kan biasa sporadis saja kan sifatnya. Kan Ya, gitu. ya. Tidak jadi marak semuanya. Tetapi media sosial itu wah nanti gini, nanti gitu. Jadi ini ada dua hal begitu ya. Karena pertama adalah kekhawatiran kita sendiri yang kemudian kita angkat seolah itu sesuatunya begitu besar. Yang kedua adalah ada upaya juga untuk mengacaukan itu melalui media sosial gitu, bahwa memang kita lagi tidak oke-oke banget. Jadi ini yang kita harus membaca media sosial ini dengan sangat-sangat kritis. Ketiga, kekacauan-kekacauan yang terjadi ini sebetulnya bukan ada di lingkungan luar, tetapi ini kekacauan, ancaman-ancaman yang terjadi, chaos yang terjadi sebetulnya kan ancaman bukan bangsa yang dihadapi, tetapi politisi yang merasa terancam nggak kepilih di pilkada, apa namanya, kelompok-kelompok yang merasa diri terancam seolah-olah mereka dipinggirkan, kelompok-kelompok yang merasa terancam seolah-olah mereka sedang dinista. Ini kan sebetulnya gelombang-gelombang yang ada di dalam yang keluar aja kan gitu ya. Padahal Ya. semuanya jalannya aman-aman aja, safe-safe aja. Ini yang mesti diberesin kan sebetulnya di dalamnya ini. Kan gitu. Jadi mereka ungkapkan itu keluar seolah gitu dan ngajak-ngajak semuanya dan sebagainya. Tapi masyarakat Indonesia masyarakat yang waras kok, yang cukup punya daya kritis. Jadi ngertilah mana yang apa benar, mana yang nggak benar. Kita masih oke dari itu. Tenang-tenang aja lah. Tapi Pak, fenomena bahwa mungkin ini nggak tahu ya kekhawatiran yang terlalu gimana gitu, tapi mungkin karena orang-orang ini di tengah zaman yang kian bebas gitu kan, terus ada fenomena kok kayaknya kita semakin puritan dalam beragama atau semakin apa ya eksklusif mungkin gitu kan. Terus juga kadang-kadang isu-isunya dibawa ke politik kan, soal kepemimpinan yang dipilih, soal terus aturan-aturan publik yang kayaknya kok makin membatasi ini gitu ya, nanti beberapa hal-hal yang mungkin kesannya kok jadi semakin ini ya, kita semakin apa puritan, tapi kok puritan yang yang itu ya, yang mengarah ke arah kemunduran bukan kemajuan. Kalau melihat fenomena itu Pak Pati sendiri merasa itu ada kan atau seperti apa Pak? Tapi memang Ada, jadi memang ada kecenderungan puritanisme itu juga tetap, maksudnya gini, meskipun saya bilang di dalam realnya tidak belum sampai terlalu mengkhawatirkan, tetapi bahwa kita tetap harus waspada karena yang tadi ada eh, apa bukan sekedar puritanisme ya, tetapi kecenderungan radikalisme, bahkan terorisme, melakukan sesuatu dengan bahasa-bahasa kekerasan itu sedang terjadi, dan celakanya itu dijustifikasi oleh agama seringkali ya. Nah ini memang sedang terjadi, baik oleh karena tekanan ekonomi, persoalan-persoalan ekonomi yang sekarang lagi ramai karena kita efek dari pandemi COVID-19 ini, tetapi juga oleh karena adanya perkembangan digital teknologi dan transportasi. Tiba-tiba orang ingin mencari identitas saya di tengah-tengah yang kelihatannya seragam ini yang mana sih sebetulnya. Lalu orang kemudian menekankan pada identitas-identitas. Dan ketika orang menekankan identitas, dia ingin menekankan pada perbedaan-perbedaan. Dan ketika cuma sampai pada perbedaan nggak apa-apa, tetapi kemudian masuk kepada pembedaan-pembedaan. Nah ini kemudian terjadi diskriminasi, terjadi segregasi, dan upaya-upaya seperti itu yang sedang terjadi. Nah ini yang mesti diwaspadai. Dan menurut saya inilah yang harus diantisipasi baik oleh pemerintah, tetapi juga oleh kaum agamawan ya.
gimana agama memberikan kesejukan di tengah-tengah situasi yang sedikit bagi banyak orang mengkhawatirkan, menggelisahkan karena tekanan ekonomi, karena ketakutan, karena kepanikan, karena ada upaya dari para politisi yang memanfaatkan isu-isu agama dengan segala macam. Itu ramai sekali itu terjadi, dan ini yang mesti kita harus bersama-sama kita atasi, karena biar bagaimanapun sesuatu yang terus-menerus diulang-ulang, kita ini lagi payah, kita lagi kacau, kita dipinggirkan, kita lagi dihajar, bahwa kita ini sedang dinista dengan segala macam, itu lama-lama bisa membuat orang jadi percaya juga, kan gitu ya. Kebohongan yang terus-menerus diungkapkan terus-menerus itu jadi lama-lama jadi sesuatu yang dianggap sesuatu yang benar. Oleh karena itulah sebetulnya tugas kita adalah memberikan daya kritis sebetulnya untuk pada umat untuk bisa membaca media sosial dengan baik, bisa memilah mana yang perlu disebar, mana yang tidak perlu disebar, bisa untuk istilahnya membaca itu dengan cerdas, memforward dengan cerdas gitu ya, mencari-cari sumber-sumber bahan-bahan yang cerdas, yang baik, yang membangun, itu jauh lebih baik daripada kita menggunakannya itu untuk justru menghancurkan bangsa dan kemanusiaan, karena toh pada akhirnya kita semua yang rugi ya kalau itu terjadi, karena itu terjadi di Irak, itu terjadi di Suriah, itu terjadi di Mesir, itu kan yang ruginya mereka juga. Syukur Mesir oleh karena itu kemudian jatuh lagi ke tangan tentara, kan gitu ya. Irak hancur-hancuran berantakan sampai sekarang. Lalu kemudian di Suriah belum pulih-pulih sampai sekarang. Sudan hancur-hancuran sampai terbagi dua negaranya, kan gitu ya. Jadi sebetulnya kita nggak perlu belajar harus mengalami sendiri. Cukup pengalaman negara lain itu ngajarin kita bagaimana kita harusnya mampu bijak di tengah-tengah situasi seperti ini. Kira-kira begitu. Ya, jadi sebenarnya mungkin virusnya virus kepanikan dan reaksi yang reaktif itu Pak ya. Jadi kita jadi berlebihan tapi jadi nggak waras Betul. lagi kadang-kadang gitu. Ini lebih Satu banyak sisi virusnya ada politisi sebetulnya. Iya, betul. Satu sisi ada yang mengompori ke sana gitu, tapi ada yang terpancing gitu ya. Jadi cuma selangkah dua langkah langsung prok gitu ya. Jadi masuk lagi Ya, ke jebakan-jebakannya gitu. ya Nah, virus politisi, virus agamawan yang ingin mendapat panggung dan sebagainya, itu semua gabungan ya. itu semua lah. Tapi kan ini ntar lagi kita mau pilkada nih Pak. Terus juga nanti mungkin beberapa tahun ke depan udah siap-siap buat pilpres yang berikutnya. Kira-kira ada kemungkinan lebih parah atau gimana Pak? Atau kita punya tips tersendiri untuk mengatasinya seperti apa kira-kira kalau menurut Pak Pat ini? Potensi menurut saya potensi untuk lebih parah itu bisa terjadi ya. Itu tergantung gimana kita mengantisipasinya dari sekarang. Kalau kita merasa nggak ada apa-apa, semuanya beres. Kalau kita anggap remeh semua gejala-gejala yang terjadi, seperti kalau kita demam, batuk-batuk kecil dan kita anggap remeh aja, nggak di swab, toto kena COVID, kan gitu ya. Sekarang kalau lihat kalau ada gejala-gejala dari sekarang yang kelihatan, kayak gejala radikalisme, gejala fundamentalisme, gejala-gejala yang kemudian ingin memecah belah, selagi dia masih belum jadi kekuatan besar, babat aja duluan, kan gitu ya. Itu jangan bertoleransi dengan hal segitu. Demokrasi itu artinya tidak toleran kepada hal-hal yang tidak demokrasi, kan gitu ya. Kalau dia memberikan kesempatan, tenang aja. Kebiasaan kita di Indonesia ini ewu pakewu. Ini budaya kita adalah ewu pakewu. Udahlah, nggak enak lah, udahlah kita harus jaga dengan segala macam. Kita jaga perbedaan, tetapi sepanjang yang sesuatu yang itu juga udah merusak, membusukkan kita, itu bisa punya potensi menghancurkan dan membusukkan kita dari dalam, itu lebih baik mulai sekarang lebih tegas aja untuk kayak gitu-gitu. Karena itu akan sangat berbahaya. Nanti jangan sampai kita udah hancur duluan, baru nyesel kenapa dulu aku nggak lakukan itu. Kan gitu ya. Nyesel kemudian itu sudah terlambat. Jadi jauh lebih baik sekarang dalam kondisi seperti ini kita pemerintah, aparat maupun kita juga umat beragama yang lain itu bersama-sama untuk mulai mengantisipasi hal-hal yang bisa menghancurkan kita bersama. Begitu kira-kira.
Oke, jadi virusnya sebenarnya udah ada ya Pak ya, maksudnya udah sering Ada. beberapa kali kita alami dari dulu gitu ya. Cuman kadang-kadang ada yang menggembosinya dengan unsur politik gitu ya, karena mungkin nggak ada prestasi yang lain gitu. Jadi Ya, bawa politik supaya bisa ini, tapi juga kadang-kadang memang didukung juga oleh lingkungan yang sangat reaktif gitu ya, dan reaksinya kadang-kadang berlebihan ya. Akhirnya kita terpolarisasi sedemikian jauh. Dan Pak Pati betul. tadi ingetin, ke depannya kita mungkin ada potensi juga bakal lebih parah gitu. Tapi asal kita punya tadi ya, kiat-kiat tetap waras, tapi tetap kasih yang proporsional, tapi jangan kasih kesempatan buat virus itu berkembang. Begitu ada ini katanya dibabat, tapi babatnya babat ini Pak ya, bukan bukan yang sadis-sadis juga Ya gitu. maksudnya Tapi adalah babat dalam pengertian di menegakkan hukum ya. ya Jadi betul Pak. gitu. Jadi pertama memang penegakan hukum harus tetap dijalankan. Yang kedua adalah memang sekaranglah sebetulnya saatnya di mana apa namanya, kita punya kesempatan untuk jauh lebih kritis terhadap penghayatan keagamaan kita sendiri, kan gitu ya. Kadang-kadang kita kalau udah dibalut oleh agama, kita anggap sakral, dan kalau kita kritisi itu dosa. Sekarang nggak bisa lagi. Sekarang bahwa agama saja itu bisa dimanipulasi atau disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya. Oleh ayat-ayat suci sekalipun bisa disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak suci. Oleh karena itulah sekarang itu saatnya kita ini sebetulnya mengajak umat untuk bisa memfilter hal-hal yang bahkan kelihatannya suci sekalipun kita harus filter, kan gitu ya. Kalau di dalam Alkitab dibilang selalu ujilah roh, kira-kira gitu ya. Kita harus memfilter segala sesuatu, mengecek segala sesuatu, karena apa yang diucapkan oleh diucapkan oleh bahasa-bahasa keagamaan, bahkan oleh para pemimpin agama sekalipun belum tentu itu baik juga. Meskipun dia pakai ayat suci, sekali lagi karena kepentingan orang itu di balik itu justru yang harus kita uji, apakah itu betul-betul untuk kebaikan atau tidak. Jadi sebetulnya filternya cuman dua saja, ya. Dua itu satu kesatuan ya. Pertama, apakah apa yang disampaikan oleh para agamawan, apapun yang disampaikan kepada kita itu membuat hubungan kita dengan Tuhan makin baik. Yang kedua yang sama setara dengan itu adalah apakah yang disampaikan agamawan itu membuat hubungan kita dengan sesama itu makin penuh cinta, makin membangun solidaritas, atau justru makin kacau, kan gitu. Kalau dia membangun solidaritas, makin membangun cinta, itu pasti benar. Kira-kira gitu. Oke, Itu wah ini filternya. keluar terakhir pendetanya Pak Pati. Ya, terima kasih kawan-kawan sudah menyimak channel ini. Ini hal yang sangat penting sekali di tengah situasi-situasi seperti sekarang gitu. Teman-teman jangan panik ya, jangan langsung reaktif segala sesuatunya, tidak gitu ya. Bangsa kita telah teruji, tapi kita tidak juga boleh menganggap remeh virus perpecahannya gitu ya. Teman-teman yang paling penting memang menguji segala sesuatu gitu kan, supaya segala sesuatu itu kalaupun disampaikan dengan ayat kitab suci belum tentu itu bebas virus gitu ya. Siapa tahu ada virus-virus kebencian, virus politik terutama di balik itu dan kepentingan orang-orang tertentu. Tapi ingat teman-teman, dengan menguji bahwa apakah itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin kita mengasihi sesama kita, kalau itu dua-duanya itu ayat yang suci, tapi kalau yang tidak seperti itu walaupun menggunakan ayat suci itu sama sekali tidak suci. Begitu Pak Pati ya. Ya, terima kasih Pak Pati buat opini kali ini. Teman-teman itu tetap simak Opini Berti, jangan lupa untuk terus pantengin channel ini, terus juga jangan lupa subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya ada video-video terbaru yang sangat membangun kita semua, sangat membantu kita semua untuk terus menguji segala sesuatu kalau kata Pak Pati. Terima kasih, saya undur diri bersama Pendeta Tutus Pati. Terima kasih teman-teman.